Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini kita akan lanjut untuk materi kita praktek. Oke, praktek keamanan Windows. Kalau video sebelumnya itu bicara tentang teorinya, kali ini kita akan bicara tentang prakteknya. Modulnya masih sama. Modul yang digunakan masih sama, yaitu modul yang ini. Jadi kita akan gunakan tools Nmap. Kemudian dengan tools Nmap itu kita akan coba melakukan eksploitasi. Bukan eksploitasi ya, sebetulnya baru bicara tentang information gathering ya sebetulnya. Artinya kita melakukan scanning port mana saja yang terbuka. Kemudian jika kita ketahui port yang terbuka itu kita bisa melakukan pencarian kerentanan terhadap port tersebut. Oke. Langsung saja seperti biasa saya menggunakan virtual box yaitu virtual machine. Di sini saya akan menjalankan dua Windows. Yang pertama Windows 10 dan yang kedua Windows XP. Jadi saya gunakan Windows 10 yang akan di scan, sementara Windows XP jadi tools yang nyekennya. Jadi ini untuk membuktikan bahwa Windows, baik Windows XP yang lama maupun Windows XP yang walaupun Windows yang baru Windows 10 itu yang saya sampaikan di teori ada ya tetap bawaan walaupun ada perubahan-perubahan, tetapi pada dasarnya Windows ya Windows gitu loh. Windows ya tetaplah Windows gitu loh. Hanya mungkin tampilan berubah, ada tambahan di sana sini, posisi sedemikian, oke. Tetapi secara keseluruhannya Windows tetaplah Windows. Oke. Nanti kita akan coba untuk melakukan scanning terhadap Windows 10. Kita gunakan Windows XP-nya. Nah, seperti biasa syarat yang utamanya yang harus dipenuhi adalah bahwa antara si target dengan yang penyerang itu harus sama-sama berada dalam satu jaringan. Dalam hal ini saya menggunakan jaringan internal. Oke, di sini settingannya saya gunakan jaringan internal LAN, oke, yang bernama LAN. Demikian juga di Windows 10 saya gunakan jaringan internal LAN. Oke, artinya Windows 10 dengan Windows XP ini si target dengan penyerang ini berada dalam jaringan yang sama. Oke, sebagai buktinya bahwa dia berada di jaringan yang sama, kita tes saja seperti biasa. Kita tes pakai command prompt. Oke, command promptnya kita perbesar biar kelihatan gitu fontnya. Oke, baik seperti ini. Sementara kalau yang ini kita pakai PowerShell, ya sama aja lah PowerShell di Windows 10 sama aja command prompt, cuma lebih banyak fitur-fiturnya. Oke, baik, kita lihat setting IP config. Oke, di sini juga IP config. Baik, kita lihat dia berada di jaringan yang sama 192.168.251.100, 192.168.251.20. Ini artinya udah jaringan yang sama. Saya tidak berbicara tentang bagaimana konfigurasinya karena itu udah dianggap tahu bagaimana cara konfigurasinya. Oke, kita buktikan dulu. Ping 192.168.251.20. Kita panggil yang XP-nya. Oke, replay. Demikian juga di sini kita coba ping 192.168.251 titik lawannya itu 100. Oke. Oh, maaf. Bener ya? Request timeout. Oke. Request timeout. Nah, request timeout 251.192.168.251 tidak bisa kirim atau melakukan ping ke sini. Kira-kira kenapa ya? Tetapi kalau dari sini 251.20 ini bisa manggil. Nah, berarti kan sebetulnya udah terkoneksi jaringannya, tetapi ini nggak bisa connect ke sini karena salah satunya adalah bahwa Windows 10 by defaultnya dia mematikan layanan ICMP. ICMP-nya dimatikan. Gimana caranya? Kalau kita ingin menghidupkannya, kita coba set test
saya nggak rekomendasikan, tetapi karena ini adalah proses pembelajaran kayak gitu, jadi saya akan simpelnya seperti ini aja. Oke. Ayolah, lama banget. Oke. Ya, control panel. Inilah di Windows, di sini control panel, di sini pun control panel, tetap sama saja. Kita bagian sistem security, bagian Windows, Defender. Baik. Ini untuk pembelajaran saja, tetapi dalam kenyataannya jangan pernah lakukan seperti ini. Oke. Saya matikan baik publik, publik nggak usah. Kita bermain di network lokal. Oke, dalam kondisi mati kita tes lagi. Replay. Oke. Replay. Artinya kalau ini dimatikan itu Windows dalam kondisi terbuka. Oke. Tapi kalau kita coba nyalakan lagi, oke, kita aktifkan lagi, turn on lagi. Kita tes di sini. Request timeout. Oke ya. Jadi saya hanya membuktikan bahwa ini kedua-duanya sudah terkoneksi pada jaringan yang sama. Tadi juga bisa diakses, oke. Dan sekarang kita kembalikan kondisinya menjadi default lagi, bahwa Windows ini secara defaultnya udah mengaktifkan Defender, Firewall udah diaktifkan. Nah, kita kembali ke materi kita, yaitu kita akan mencoba melakukan scanning terhadap Windows untuk mengetahui keamanan dari Windows itu sendiri. Ini pakai Windows yang terbaru, ya Windows 2010, dengan kondisi yang ya tadi seperti tadi sudah diaktifkan keamanannya. Oke. Tools yang dibutuhkan yaitu Nmap. Nmap sebetulnya kalau udah diinstal, saya skip untuk proses instalasi karena bisa tinggal download. Kalian searching di Google tuh tinggal masukkan download Nmap, itu akan masuk, akan keluar link-linknya, dan bisa langsung ke officialnya dari Nmap. Oke, official dari Nmap bisa dicek. Mungkin saya tunjukkan aja kali ya, biar tidak penasaran, biar bukan hanya sekedar omong-omong saja. Oke, jadi tinggal dicek saja. Ini saya sebetulnya menghindari pembuka ini karena lumayan berat. Jadi Nmap, searching di Google Nmap. Oke, dari nmap.org ini resminya, langsung saja bisa download di website resminya. Jadi biar tidak ada yang memboncengi, langsung saja dari website resmi nmap.org tinggal download, disesuaikan dengan sistem operasi, disesuaikan dengan versinya, silahkan tinggal download kemudian tinggal install. Baik, kembali lagi ke sini. Kita akan coba Nmap. Kalau begitu diinstal, itu bisa kita akses melalui CLI. Oke. Bisa juga menggunakan GUI-nya, Zenmap-nya. Terserah saja pilihan yang mana yang lebih dirasakan lebih mudah. Baik, sekarang kita akan coba
Saya pakai Nmap ini yang GUI saja. Kita masukkan targetnya yaitu 192.168.251.100. Kita pakai yang profile intent scan. Oke, intent scan itu komennya jadi nmap min t 4 min a min v targetnya. Oke, langsung kita lakukan scanning. Kira-kira apa yang terjadi? Kita tunggu waktunya. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2. Day 3. Day 4. A few moments later. 1 eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later. Oke, baik. Kita lihat hasil dari scanningnya. Portnya yang terbuka adalah 5357. Port yang terbuka hanya 5357. Oke. Port apakah 5357? Tinggal dicari lagi untuk kerentanan ini. Itu dengan kondisi bahwa si Windows dalam posisi firewallnya diaktifkan, defender diaktifkan. Bagaimana jika kita nonaktifkan? Oke, kita coba lagi. Nonaktifkan Windowsnya, firewallnya, kemudian kita lakukan scanning lagi. Kalau tadi cuma satu dapat portnya yang terbuka. Kalau dinonaktifkan, kira-kira. Oke, lihat. Oke, di sini sudah mulai menunjukkan discovered open port 139. Discovered open port 3389. Discovered open port 445, 135, 7070, 5357. Terlihat port yang terbuka setelah kita matikan defendernya ataupun firewallnya, hasilnya memberikan yang lebih banyak port yang terbuka. Oke. Jadi kesimpulannya Windows 10. Oke, Windows 10. Kalau kita matikan defendernya, firewallnya, port yang apa ya? Yang dirasakan penting tadi, kalau kita kembali ke teori, itu terbuka. Oke, kita lihat. Di sini pun diberitahukan masing-masing apanya ini. Enggak kelihatan ya. Enggak. Saya punya kebiasaan pakai yang terbaru. Sebentar, kita lihat mana ya accessibility magnifier. Oke. Baik, nah kita lihat di sini 5357 itu protokolnya TCP, statusnya open, servisnya dia adalah HTTP, yaitu Microsoft HTTP. Oh, ini kita pindahin dulu, maaf, kamu pindahin dulu ya sini. Nah, Microsoft HTTP API, kedetek. Kemudian 135 statusnya open, ini servisnya MSRPC. Nah, tinggal cari apa itu MSRPC. Oke. 139 NetBIOS SSN. 445 Microsoft DS. Nih. Ingat yang SMB. Oke.
Kemudian apa lagi nih? Kecil lagi dia. Magnifier lagi dong. Magnifier. Oke. Nah, gitu dong. 3389. Ada yang tahu? 3389 ini remote desktopnya. Artinya remote desktop terbuka juga. 445 net BIOS-nya terbuka. Oke. Kemudian apa lagi nih? 7070 ini ada real server. Apakah aplikasi apakah ini? Ya tinggal dicari. Kita cari ya seperti biasa dengan bantuan Google, kita searching kerentanan-kerentanan dari port-port yang terbuka ini. Oke. Jadi sangat-sangat terlihat sekali ketika firewall dinonaktifkan, maka Windows yang tadinya kalau firewall yang diaktifkan itu tertutup, bahkan untuk ping pun tidak bisa, begitu kita buka, ya terbuka port-port yang umumnya. Nah, sekarang kita akan lakukan percobaan lagi. Ini kita nyalakan kembali. Oke. Kita nyalakan kembali. Kalau kita scan, hasilnya akan sama dengan yang awal, yaitu port-port yang terbuka hanya satu saja. Oke. Ya kan? Yang tadi di awal kita scan. Tapi sekarang kita akan coba untuk sebagian. Pernah melakukan seperti ini di Windows misalnya? File sharing is turned off. Some network computer and device might not be visible. Click to change. Kemudian kita turn on. Simple kan, tinggal klik doang. Tapi kita tidak pernah tahu apa sebetulnya yang terjadi ketika kita klik on. Oke. Ceritanya biar pengen lihat apa? Lihat komputer-komputer yang ada di jaringan, ya kan? Tahukah begitu kita klik turn on, oke, kita scan. Kita coba lagi scan. Kita scan lagi, oke. Apa yang terjadi? Padahal Windows Firewall Defender dalam kondisi on. Tetapi port 135, port 445, port 139 dan port 5357 ini kondisinya open. Oke, hal ini terjadi kenapa? Tadi kita mengizinkan begitu klik on, yes, dibuka. Jadi sebetulnya jangan menyalahkan Windows-nya gitu loh. Windows sudah berusaha sedemikian rupa mengamankan. Makanya kalau kembali ke materi kita yang social engineering kalau nggak salah pekan lalu, bukan masalah sistemnya yang menjadi permasalahan di dalam keamanan, tetapi adalah human-nya, orangnya, personnya. Oke, ya tadi hanya dengan satu klik saja yang seharusnya ya sistem sudah mengamankan, tetapi karena kita memberikan perintah on kan lah, saya ingin akses kok. Oke, apa yang terjadi? Maka port-port ini terbuka. Ya sekali lagi, kalau port ini terbuka, silakan searching. Oke, kerentanan banyak sekali. Di Google kita bisa searching, contohnya adalah exploit.db misalnya, untuk mengetahui kerentanan-kerentanan dari setiap protokol ataupun dari setiap port yang ada, bagaimana cara melakukan penyerangannya, eksploitasinya. Oke, jadi seperti itu. Windows sebetulnya sudah berusaha untuk mengamankan sistem operasinya, dengan berbagai cara,
dia menutup semua celah-celah yang kemungkinan bisa dimasuki, tetapi kembali lagi kepada manusianya itu sendiri, penggunanya itu sendiri. Oke, apakah dia benar-benar sudah menggunakan sistem dari Windows itu dengan baik dari sisi keamanannya, sudah mempertimbangkan sepenuhnya, karena ya lagi-lagi yang menjadi faktor penentunya itu adalah manusia itu sendiri. Oke, baik, sekian saja praktek kita kali ini, karena saya hanya ingin menunjukkan saja tanpa harus melakukan eksploitasi. Untuk eksploitasi ya silahkan, dan kita kalau nggak salah di video-video sebelumnya itu untuk yang hacking system sudah sedikit dipraktekkan bagaimana caranya melakukan eksploitasi. Nah ini adalah materi tentang mengetahui tentang keamanan Windows, apa saja yang menjadi kerentanan-kerentanannya dan bagaimana caranya, serta pengaruh dari pengguna itu sendiri. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum